ya. Ini dari relawan ini kita ngajarin dari relawan itu. Siapa? Taat. Taat. Aku sebelah sini gua. Pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat-cepatnya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Oke, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Pada video kali ini kita akan mereaksi demonstrasi aksi buruh yang dilakukan hari ini 10 Agustus 2023. Nah, ada hal menarik apa saja di aksi demonstrasi hari ini? Nampaknya terlihat Rizal Ramli dan si Rocky Gerung ini sedang berorasi. Nah, ini nampaknya pasti akan memprovokasi ya massa buruh. Ya, ujung-ujungnya ingin melengsarkan Bapak Presiden Jokowi. Nah, ini ada hal menarik juga. Nah, ini ada yang membuat meme parodi, nasi bungkus para pendemo dibuang. Dan ternyata para pimpinan partai buruh ini sedang makan-makan enak nih. Wah, masa aksinya suruh makan nasi bungkus, pimpinannya makan enak. Nah, kita lihat video-videonya ya. Lebih menderita. Masa pemimpin begini kita pertahankan. Jokowi juga memperluas KKN dan membangun politik dinasti. Bayangin itu anaknya jadi wali kota, bupati, mantunya kayak. Ini demonya kayaknya sudah tidak masuk substansi ya, apa yang dituntut oleh para aksi demo, para buruh ya. Karena para buruh ini menuntut untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Tapi ini yang dibahas kok anak-anak Pak Presiden Jokowi. Wah, ini sudah nggak beres ya. Luar biasa, investasi ratusan miliar dari duit sogokan Warga dinasti. Jokowi membangun politik dinasti keluarganya secara vulgar tanpa malu-malu. Pelanggaran konstitusional Jokowi sudah sangat banyak dan luas, mencakup berbagai sektor negara. Kondisi ekonomi sosial rakyat sangat menyedihkan. KKN dan korupsi sangat masif. Hukum rusak karena hanya jadi alat kekuasaan. Dengan berbagai pelanggaran konstitusional itu, tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan buruh, kecuali menghentikan Jokowi sebagai presiden dalam waktu secepat-cepatnya. Delik. Agar kita bisa mencegah berbagai kerusakan Indonesia berkelanjutan, pilihan satu-satunya menghentikan Jokowi dalam waktu secepat-cepatnya. Betul. Merdeka! Nà bồi là cả bồi trời là lại lô nàng cả bồi lại nè yangมาlại nàng lụt ơi.
Ya, ini dari relawan itu kita bisa ngajarin dari relawan itu. Tapi nggak tahu. Taat. Aku sebelah sini gua. Minyaknya tumpah ke bawah ya? Ratakan ya harusnya. Mas, ini loh, tumpah. Oh iya. Undang-Undang Cipta Kerja jelas berpihak pada pekerja, provokasi people power oleh buruh tak relevan. Rencana demonstrasi buruh yang juga menyerukan people power pada 10 Agustus 2023 di Istana Negara tidak relevan dan perlu dibatalkan. Sebab, tuntutan buruh yang intinya menggugat Undang-Undang Ciptaker tersebut salah sasaran karena aturan tersebut ternyata berpihak pada pekerja. Provokasi dari sejumlah tokoh-tokoh kontroversial seperti Rocky Gerung dan Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang akan melakukan demonstrasi pada 10 Agustus 2023 membuat kegaduhan. Terkait hal ini, seorang aktivis Corong Rakyat Hasan menyebut bahwa aksi people power itu nantinya bisa berpotensi membuat ricuh menjelang Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, gerakan yang mulanya masif itu bisa jadi sengaja ditunggangi karena buruh memang memiliki massa yang besar. Oleh sebab itu, buruh harus berhati-hati dan jangan sampai ditunggangi oleh penumpang gelap. Tuntutan elit buruh yang selama ini menolak Undang-Undang Ciptaker memang terlihat mengada-ada. Pasalnya, seluruh aspirasi dari para pekerja dan buruh benar-benar sudah tertampung dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Terkait hal itu, Deputi 3 Kantor Staf Presiden Bidang Perekonomian, Edi Priyono menyatakan bahwa seluruh proses dari awal perancangan hingga penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri memang sebenarnya semua telah sesuai dengan aspirasi publik. Sementara itu, tenaga ahli utama KSP, Fajar Dwi Wisnuwardani membantah adanya anggapan bahwa seolah penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja hanyalah mewakili kepentingan satu pihak saja, yakni pengusaha. Menurutnya hal tersebut tidak benar karena justru sebaliknya, Undang-Undang Ciptaker berdiri di atas kepentingan semua pihak termasuk para pekerja dan pelaku UMKM. Jelas sekali bahwa dengan adanya gerakan people power itu sangatlah berpotensi rawan apabila hal itu terus saja dibiarkan begitu saja, sehingga ke depan akan menjadi sebuah kegaduhan yang sangat membesar. Maka dari itu, pihak aparat keamanan dan penegak hukum jangan sampai lengah dengan adanya ancaman gerakan tersebut. Apabila misalnya tidak diredam dengan baik oleh bantuan aparat penegak hukum, potensi terjadinya kegaduhan akan menjadi semakin membesar. Sehingga seluruh masyarakat di Indonesia juga harus mampu untuk melek dan jauh lebih perhatian akan adanya potensi ancaman yang sangat mampu memecah belah bangsa. Narasi gerakan people power memang sangat erat kaitannya dengan adanya upaya untuk melakukan pemakzulan kepada pemerintahan yang saat ini berdaulat dan sah secara konstitusi. Tentunya sudah tidak ada alasan lain lagi bagi semua pihak untuk mampu terus mengantisipasi agar gerakan tersebut tidak berlanjut dan bisa segera diselesaikan. Jangan sampai membiarkan masyarakat mengikuti dan menjalankan berbagai macam hal yang kiranya sama sekali tidak ada dasar hukumnya. Termasuk di dalamnya adalah ajakan berupa imbauan melaksanakan gerakan people power yang digaungkan oleh sekelompok pihak yang sama sekali tidak bertanggung jawab dan jelas saja mereka memiliki agenda tertentu demi melancarkan kepentingan mereka sendiri. Gerakan people power sendiri jelas merupakan sebuah narasi yang sangat bertentangan dengan konstitusi serta hukum yang sah dan berlaku di negara ini, bahkan juga telah menyimpang dari jalur yang ada. Karena, sudah sepatutnya pemerintahan yang ada dan sah saat ini sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga sama sekali tidak perlu adanya gerakan pemakzulan demikian. Khususnya untuk seluruh generasi muda pun, hendaknya terus mampu mengantisipasi dan meningkatkan kewaspadaan diri mereka masing-masing dan juga belajar untuk bisa semakin jeli ketika melihat apapun yang beredar di media sosial, yang mana sama sekali kurang adanya filter tersebut. Jika terdapat suatu gerakan ataupun isu yang kiranya sangat berpotensi untuk menyebabkan terjadinya provokasi dengan disertai berbagai macam ajakan yang ilegal dan bermuara pada pemakzulan pemerintahan yang sah dan berdaulat meski di dalamnya terdapat embel-embel apapun yang sepertinya seolah itu adalah baik, hendaknya bisa dilakukan pengecekan dan verifikasi terlebih dahulu. Dalam hal ini, peranan seluruh masyarakat di tanah air termasuk juga kepada para generasi muda memang menjadi hal yang sangat penting untuk semakin meningkatkan akan filterisasi apapun informasi yang mereka serap dan mereka terima di media sosial. Biasanya pemuda yang masih mencari jati diri adalah mereka yang akan dengan sangat mudah ikut arus begitu saja dan biasanya juga mudah untuk terprovokasi, sehingga kewaspadaan diri memang sangat penting untuk ditekankan. Memasuki tahun politik, yang mana pelaksanaan pemilihan umum pada tahun 2024
2024 mendatang semakin dekat. Biasanya memang akan secara tiba-tiba muncul adanya sekelompok massa tertentu yang memiliki agenda praktis tertentu dan berupaya untuk terus mencari massa dengan jumlah yang banyak hingga akan menunggangi massa tersebut hanya demi kepentingan mereka sendiri. Untuk masyarakat, harus menyadari bahwa memang negara ini menganut dan menjunjung sangat tinggi adanya asas demokrasi, sehingga adanya perbedaan pilihan atau pendapat politik merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi. Namun hendaknya hal tersebut jangan sampai menjadi pemicu atas terjadinya pecah belah di masyarakat. Provokasi elemen buruh untuk melakukan demonstrasi People Power pada 10 Agustus 2023 perlu untuk ditentang semua pihak karena tidak akan mendatangkan manfaat apapun untuk kebaikan bangsa ke depannya. Masyarakat pun diharapkan kritis dan tidak termakan provokasi Said Iqbal tersebut yang disinyalir merupakan akal-akalan untuk mendulang suara jelang pemilu 2024. Manusia rosokan, manusia brengsek, kamu udah ganggu orang, ganggu aktivitas orang. Lihat di belakang kamu itu coba. Kamu kalau udah dipecat, nyalain katanya ada undang-undang yang enggak. Aduh, kamu emangnya ngerti artinya itu? Demo kalau ditanya ngerti artinya itu apa itu? Kamu perempuan, sok laki-laki, ajak-ajak. Emangnya orang semua pikirannya kayak kamu? Nggak waras semua. Kalau orang normal berpikir cari kerjaan lain, nggak usah demo-demo, bikin ulah aja. Demo, ujung-ujungnya minta Jokowi turun, ujung-ujungnya minta Jokowi lengser. Baik mengaku mulai dari mahasiswa BEM SI, BEM UI mengatasnamakan rakyat, sekarang mengatakan buruh, mengatasnamakan demo Omnibus Law sampai people power kayak itu. Itu sebenarnya adalah provokator yang dimanfaatkan bangkitnya koruptor mantan pendahulu dan para mafia-mafia yang sakit hati kepanasan karena kebijakan Pak Jokowi itu tidak berpihak pada koruptor, pada para mafia. Seperti para koruptor mantan pendahulu, para mafia, mantan wakil presiden pendahulu yang bisnis haramnya itu terganjal. Ini saja. Dan orang yang membenci Pak Jokowi orang sakit hati yang tidak mendapatkan jabatan selama Pak Jokowi menjadi. Dengan ini kami menyatakan sikap untuk mendukung adanya aksi demonstrasi, orasi dan aspirasi daripada partai buruh yang tengah menggelar aksi. Tetapi saya juga melihat adanya penumpang yang dilakukan oleh para politisi hitam yang sengaja memanfaatkan aksi daripada demonstrasi tersebut sebagai pengganti people power dan aksi makar untuk tujuan melengsarkan presiden terpilih. Dan jika aksi tersebut mengarah pada pelengseran presiden yang terpilih Joko Widodo, maka dengan keras dan tegas bahwa kami selaku pendukung konstitusi akan berada di barisan terdepan untuk mempertahankan Insinyur Joko Widodo selaku presiden terpilih secara sah dan konstitusional. Wahai putra-putri bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke barat, wahai putra-putri bangsa yang cinta damai, putra-putri yang bangga dengan Pancasila, putra-putri bangsa yang cinta tanah air, putra-putri bangsa yang cinta keragaman dan budaya, putra-putri bangsa yang cinta akan Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini, saat ini, detik ini, demokrasi kita telah dihadang oleh beberapa kelompok yang nyata-nyata secara terang-terangan sangat membahayakan keselamatan dan keamanan bangsa dan negara. Saya juga melihat akan adanya perampokan demokrasi Indonesia. Untuk itu, kalian semua putra-putri pecinta negara Kesatuan Republik Indonesia, segeralah bangun dari tidurmu, sing-singkan lenganmu, dan tunjukkan kesetiaanmu terhadap masa depan bangsa Indonesia ini. Jika sampai terjadi perampasan demokrasi dengan melengsarkan Joko Widodo sebagai presiden, maka siapkan diri kalian. Bumi Pertiwi telah memanggil kita semua. Datang dan duduklah di rumah besar rakyat Indonesia, yaitu gedung DPR dan MPR, guna menyelamatkan demokrasi kita sebagai bangsa yang luhur dan bermartabat. Ini mahasiswa pada ngapain sih?
Nggak guna bener kalau nyuruh Jokowi turun. Jokowi bentar lagi juga turun. 2024 dia sudah akan turun teratur. Nggak usah disuruh-suruh. Ya. Terus siapa yang ngegerakin kalian supaya nyuruh Jokowi turun? Kalau Jokowi turun, keenakan Jokowi. Biarin Jokowi bertanggung jawab sampai akhir periode. Ya. Nggak usah disuruh turun sekarang. Kalau disuruh turun sekarang, nih, kita yang rugi. Dia nggak bertanggung jawab sampai akhir periode masa jabatannya. Biarin aja, biarkan dia selesaikan urusan dia. Kalian selesaikan saja urusan kalian. Jadi generasi bangsa yang baik, yang jujur, yang amanah, ya. Gak usah nyuruh Jokowi turun. Kalian lulus saja dengan baik. Nanti, nih, 2024 dia akan turun dengan sendirinya. Lagian apa untungnya buat kalian kalau Jokowi turun sekarang? Yang pasti semua ribet. Kalian ribet, kita juga ribet nih. Semua ribet, pemerintahan juga ribet. Gak usah. Kalian sudah aja masuk kuliah lagi, masuk kelas lagi. Gak usah demo. Kalau untuk demo yang lain silahkan, tapi kalau untuk demo nurunin Jokowi, aduh, percuma. Ya. Ini terlepas dari saya pro siapapun, enggak. Saya pro Jokowi enggak pro Jokowi bukan soal itu. Tapi soal pekerjaan kalian yang akan sia-sia. Sekarang akhir 2023. 2024 Jokowi akan turun dengan sendirinya. Ya. Oke. Akal sehat dipakai. Jalan pikiran yang baik dipakai. Gak usah ngikutin emosi, ya. Jadi generasi bangsa yang baik. Jangan demo, jalan kaki mau ngapain. Boleh demo, tapi untuk hal lain. Untuk kesejahteraan bangsa. Bukan untuk kepentingan sepihak. Paham? Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Nah, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 sama masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik. Intelektual tukang yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih Bang maksudnya? Bang? Dengar dulu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Khotamil Anam, Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Muda Ansor Kabupaten Madiun, mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Madiun pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk menolak dengan tegas atas seruan dari kelompok-kelompok yang hendak bikin gaduh bangsa Indonesia, yaitu seruan People Power pada 10 Agustus 2023 bahwa pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sudah sangat memperhatikan rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur, kebijakan-kebijakan, semuanya hanya untuk masyarakat Indonesia. Sehingga tuduhan-tuduhan ataupun ejekan-ejekan dari perorangan maupun kelompok atas pemerintahan Indonesia ataupun Presiden Jokowi, saya minta aparat hukum harus bertindak tegas, harus menindak semua yang menjelek-jelekkan Presiden Jokowi. Demikian, dan sekali lagi saya minta masyarakat untuk tidak ikut-ikut
untuk tidak terlibat, untuk tidak terprovokasi dalam gerakan People Power tanggal 10 Agustus tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di belakang, Mas Hansi tetap di belakang. Ya. Jedar. Akhirnya demo sejuta buruh yang datang cuman puluhan gelintir saja. Sudah bisa ditebak endingnya. Endingnya adalah tetap turunkan Jokowi, turunkan Jokowi. Jadi bisa ditebak. Mulai dari 211, 411, People Power, dan hari ini 10 Agustus, pelakunya bukan buruh, tapi orang yang dibayar untuk menjadi buruh. Kepala demonya juga orang-orang yang sakit hati. Itu bisa didengar itu narasinya siapa. Itu Roger Romli yang selama ini sengek pikirannya. Jadi bisa ditebak. Makanya rakyat sudah tidak mau bergerak. Jadi jangan mengatasnamakan rakyat. Jangan mengatasnamakan buruh. Kau enak, hidup enak, kesana naik mobil, makan enak, tidur nyenyak. Tapi yang di bawah, yang kau peralat, yang kau anggap sebagai buruh, yang kau jadikan itu penggerak yang di bawah, itu adalah orang-orang yang kau bayar. Makanya saya menghimbau kepada bangsa dan rakyat Indonesia yang masih mengikuti jalannya pikiran-pikiran orang seperti Roger Ramli, seperti penggerak-penggerak mulai 211, 411, People Power, dan 10 Agustus ini, nggak usah ikut deh. Nggak waras ini orang-orang ini. Bohir tambah rugi lah, bohir tambah jelebut lah. Mulai 211, 411, People Power, 10 Agustus, tidak berhasil. Ya, inilah orang-orang yang sakit hati selama ini yang ingin menurunkan Pak Jokowi secara paksa. Nggak diridhoi oleh Allah. Dari dulu kalau dia ni ya kan nak menjatuhkan si Jokowi. Tapi tak pernah jatuh. Nah, dulu ada tahun yang lewat dikeroyok masa dia, habis babak belur, berdarah-darah, pocah mukanya itu semua sekali. Giginya habis. Itu gigi tadi gigi itu dikeroyok masa. Nah, saking boncinya sama si Jokowi dikeroyok masa dia. Terus sekarang nak diulangi apa katanya? Tanggal 10 ini katanya 2023 pasti katanya si Jokowi jatuh kedudukannya sebagai presiden. Tak bermalu, inilah manusia yang tak bermalu, menunjukkan mukanya di media massa, tapi manusia tidak ada yang mendukungnya. Ada pun yang mendukungnya hanya 10% saja, hanya beberapa orang. Sedangkan pendukung si Jokowi 90%. Tak malu dia nak menjatuhkan si Jokowi. Dari mana bisa menjatuhkan si Jokowi, pendukungnya 90% puas dengan si Jokowi dan cinta. Izin stick juragan, kalau melihat tayangan tadi, pada akhirnya mereka yang masih mempunyai pendapatan secara bulanan atau katakanlah honor yang mereka terima, baik harian, mingguan atau bulanan, tapi mereka masih mendapatkan upahnya. Tapi dari tayangan yang tadi kita lihat, berapa banyak mereka mempersulit orang-orang yang sedang berikhtiar hari ini untuk mencari rizki
yang mereka dapatkan tiap hari dengan jalan mengojek, mengantar barang, atau apapun yang mereka dapatkan dari hari ini, mereka harus keluar mencari rezekinya. Unjuk keramaian, unjuk dukungan, yang tidak semuanya menikmati apa yang sedang yang kalian katakan memperjuangkan. Takbir. Kacamata. Tolong kacamata. Bisa. Insya Allah bisa. Baik, saya yang megang. Demo, ujung-ujungnya minta Jokowi turun, ujung-ujungnya minta Jokowi lengser.